Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, sebab di dalam pujian ada kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Oh, 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 yeah. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, yeah, yeah. Tuhan kita bertahta, haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau.
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
hidupku, kemenangan besar di dalam hidupku, dalam hidup kami Bapa. Hanya Kau yang berkuasa, Kau pemilik hidup kami. Mari naikkan mazmur kepadanya. Oh ya Rala ya Rala ya Rala ya Rabo, hanya Kaulah harapan kami. Kami menyembah-Mu Bapa. Oh ya Rabashiki ya Rala ya Rala ya Rala ya Rabo, ya Ratakarala ya Rala ya Rabo. Kau berkuasa di atas segalanya. Oh Yesus namanya. Oh Yesus Tuhan kami. Oh ya Rala 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 ya Rabo. Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau, pimpin langkah dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. 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 Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan banyak hal dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini, supaya semua jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah pada hari ini dan khotbah hari ini mengerti apa menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, memang
tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Perhatikan baik, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kata Nats Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11 ini, saudara-saudaraku. Tetapi kemudian ia menghasilkan, perhatikan baik. Jadi awal diberikan memang mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Tetapi kemudian yang mendatangkan duka cita itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bukan satu kebetulan, saudara-saudaraku, tema besar, keluarga besar dari Gereja Bethel Indonesia GBI Gatot Subroto adalah tahun integritas. Dan di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Grand Wisata, tema kita adalah persembahan tingkat tinggi, saudara-saudaraku. Apa yang kita persembahkan sebenarnya di dalam kehidupan ini? Ibrani ini justru mengajarkan satu hal yang penting, bahwa yang kita persembahkan itu adalah tubuh sebenarnya. Kenapa kita mempersembahkan tubuh? Itulah sebabnya tubuh yang sudah lama kena atau dikuasai oleh dosa ini harus mengalami latihan atau harus dilatih. Memang tidak mendatangkan kebaikan, saudara-saudaraku. Ibrani pun mengatakan bahwa tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi justru itulah yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Memberikan damai bagi mereka yang dilatihnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, tanda seseorang menerima Kristus atau tanda seseorang berada dalam kontrol Tuhan atau berada di dalam kuasa Allah adalah ketika dia berpindah dari kehidupan sinful nature, jadi kodrat dosa, berpindah menjadi divine nature atau kodrat ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, persembahan yang terbesar itu bukan uang. Persembahan yang terbesar itu bukan hanya sekedar investasi iman. Persembahan yang terbesar itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh ini. Tubuh di sini bukan berbicara sebagian, tetapi all out, total. Saudara-saudaraku, ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui di dalam diri manusia. Yang pertama itu adalah pikiran. Seseorang akan menganalisa kehidupan ini berdasarkan pikiran. Setelah pikiran baru muncul perasaan, saudara-saudaraku. Makanya antara pikiran dan perasaan harus seimbang supaya kita bisa menganalisa setiap peristiwa dalam hidup ini secara tajam dan benar. Setelah ada pikiran dan perasaan, nanti ini akan melahirkan kehendak. Jadi manusia itu memiliki kehendak ketika proses dalam pikiran dan perasaannya ini selesai. Nah, kan kita sekarang berbicara mengenai memberi yang terbaik atau memberi tingkat tinggi, saudara-saudaraku. Pada dasarnya yang membutuhkan hal-hal yang bersifat materi itu manusia. Tuhan tidak membutuhkan persembahan dalam bentuk materi, saudara-saudaraku. Tetapi tanda orang yang memang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia tidak terikat dengan materi. Oleh sebab itu beberapa kali saya bercerita atau berkhotbah, kenapa kita harus memberi persembahan? Kenapa kita harus menabur untuk pekerjaan Tuhan? Ini menjadi suatu pertanyaan besar, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena semua orang perlu penjelasan yang sejelas-jelas mungkin. Begini, ketika kita memberi persembahan, ini bukan berbicara tentang kita mengeluarkan beberapa rupiah untuk gereja, kemudian gereja akan mengelola keuangan gereja secara baik. Tetapi memberi persembahan itu adalah bukti atau bentuk dari proklamasi. Seseorang berkata kepada dunia bahwa ketika dia memberi persembahan, dia tidak terikat dengan harta dunia atau material, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu ketika saudara memberi persembahan yang terbaik, tingkat tinggi, walaupun bukan hanya sekedar uang atau materi, di sini bukan hanya bicara seberapa besar yang kita berikan, bagaimana bentuknya, tapi bicara bagaimana Allah itu menjadi satu-satunya tujuan dalam kehidupan. Itulah sebabnya
kita ini berubah. Yang tadinya kita kodratnya dosa, kodrat dosa itu artinya begini. Kita harus bisa bedakan mana kodrat dosa, mana perbuatan dosa. Itu dua hal yang berbeda. Bayi yang baru lahir pun dia sudah langsung terikat dengan kodrat dosa walaupun tidak berbuat dosa. Tapi nanti kodrat dosa ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Itulah sebabnya perlu memberi tingkat tinggi. Jadi kita memberi segala sesuatunya itu untuk Tuhan secara utuh. Termasuk pikiran dan perasaan kita, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya nanti di akhir kehidupan, kehendak kita dengan kehendak Bapa itu harusnya selaras. Apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah yang menjadi kehendak kita. Yang mengerti katakan amin. Nah ini, ayat ini sangat luar biasa bagi saya. Tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan memang tidak enak. Kita bertobat, gaya hidup baru, yang tadinya enak dengan dosa, sekarang dipaksa untuk tidak menikmati dosa. Karena kalau ada satu orang berkata, katakanlah bahwa di ruangan ini atau di tempat ini ada, katakanlah satu ruangan besar, apartemen seperti itu, kalau ada satu orang berkata, saya melihat setan. Pasti orang pada mayoritas yang tinggal di apartemen itu berkata, oh nggak mungkin, itu mustahil, itu hanya halusinasi. Bagaimana kalau 10 orang yang berkata di apartemen itu ada setan? Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau separuh dari orang yang tinggal di apartemen itu berkata di apartemen itu ada setan? Maka itu akan dijadikan standar kebenaran, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya dosa pun bisa menjadi benar. Kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi bagian penting dalam hidup kita. Memberi hidup itu seperti ini. Yaitu kita merubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru. Yang tadinya kita berdosa dianggap benar karena hampir semua orang melakukannya atau mayoritas orang menganggap itu satu kebenaran. Contoh kecilnya adalah contohnya korupsi. Korupsi itu dianggap benar karena semua orang hampir semua bidang atau hampir banyak orang juga melakukan hal yang sama. Contohnya saja kalau saudara diberhentikan oleh petugas keamanan, polisi, lalu lintas. Iya kan? Berapa orang yang akhirnya menyuap polisi seperti itu? Berapa orang akhirnya seperti berkompromi dengan oknum? Makanya saudara-saudaraku, kebenaran itu harus berangkat dari keluhuran. Kebenaran itu harus berangkat dari sumber yang benar. Kebenaran itu kalau kita Kristen harus berangkat dari firman Tuhan. Memang mengubah hidup, tidak enak, mendatangkan duka cita. Tetapi yakinlah, justru firman Tuhan berkata begini, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini yang penting. Saudara-saudaraku, ada teks yang lain berkata bagaimana mungkin engkau bisa dipercaya kalau tidak bebas dari mamon yang tidak jujur, bagaimana engkau bisa dipercaya kepada harta yang sesungguhnya. Harta di sini alethenon, aletheia. Jadi sesuatu yang berasal dari surga, saudara-saudaraku. Ini juga begitu. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ini bukan bicara kebenaran yang sifatnya relatif, yang dianggap orang banyak benar. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya kebenaran kita itu bukan kata banyak orang. Kebenaran kita itu apa kata firman Tuhan. Dan ketika kita berkomitmen merubah hidup dari sinful nature atau kodrat dosa, berpindah kepada divine nature, itulah persembahan yang tertinggi dalam hidup kita. Nah ini bukan main-main saudara-saudaraku, selera kita pun berubah. Selera kita juga berubah. Ada satu peristiwa ketika Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ini bukan open show saudara-saudaraku, bukan entertain. Dia tidak seperti melakukan suatu pertunjukan supaya orang banyak melihat bagaimana ekspresi atau perbuatan besar yang Yesus lakukan. Tidak saudara-saudaraku. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib pun tidak sedikit dia ingin untuk dihormati, disanjung-sanjung. Dia melakukannya sebagai bentuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang terbaik untuk Bapaknya di surga. Nah ini sekarang bicara juga kepada kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya kalau kita Kristen dan kita bicara tentang Tuhan, kalau sudah bicara tentang Tuhan harusnya Jesus only. Hanya Kristus saja, saudara-saudaraku.
Tidak ada embel-embel yang lain. Memang kesusahan hidup itu selalu ada dan kita semua juga mengalami kesusahan hidup, saudara-saudaraku. Kita semua juga mengalami kesusahan hidup. Kami pun para pendeta, hamba-hamba Tuhan juga mengalami kesusahan-kesusahan hidup. Bahkan orang yang tidak percaya pun mengalami kesusahan hidup. Sebenarnya kesusahan hidup yang kita alami tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak percaya. Pandemi ini orang percaya mengalami, yang tidak percaya pun mengalami. Tidak ada alasan kita untuk seperti berkompromi dengan dosa, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena sesungguhnya yang Tuhan mau, kita mengerti buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Damai di sini apa dulu? Tentu yang menjadi damai bagi orang Kristen bukan pada waktu dia miskin menjadi kaya, tidak punya rumah terus punya rumah, nggak punya mobil terus punya mobil, itu juga mendatangkan damai. Tetapi menjadi Kristen bukan itu tujuannya. Menjadi Kristen itu adalah kita dipersiapkan, berkenan, dan masuk dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Makanya bukan kebetulan juga, saudara-saudaraku, saya senang sekali berbicara tentang kematian. Karena tanda orang siap masuk dalam kerajaan sorga adalah ketika kita melewati satu proses. Jadi ada kehidupan pasca kematian. Itu yang paling penting. Ini bicara jangkauan pandang juga. Kalau yang kita lihat hanya bicara makan dan minum di dunia ini, maka hidup kita juga orientasinya pasti menghabiskan waktu untuk kenikmatan dunia. Bahkan seseorang akan memilih untuk keluar dari proses latihan dan tidak mau keluar dari sinful nature. Bahkan mungkin dia tidak memahami dengan benar divine nature. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang mengerti bahwa hidup ini harus menggunakan atau mengenakan kodrat ilahi. Ingatlah akan firman Tuhan ini. Dan biarlah hidupmu semakin serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, sebenarnya kita harus mengerti dulu arti keselamatan, saudara-saudaraku. Keselamatan itu bukan hanya sekedar kita dipersiapkan masuk surga, atau kita berhasil melewati neraka untuk bisa masuk surga. Diselamatkan itu artinya kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Allah itu menciptakan manusia itu dengan sempurna, saudara-saudaraku. Dengan sempurna. Dia jadikan dirinya sebagai role model. Kita ini sebenarnya seperti copy paste atau makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah dengan modelnya itu Allah sendiri. Kita itu diciptakan sempurna. Pada awalnya kita tidak terikat dengan dosa. Begitu mulia di hadapan Tuhan. Tapi karena dosa, yang tadinya kita kodratnya ilahi, berubah menjadi kodrat dosa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan. Kodrat kita itu bukan bicara tentang kaya miskin. Kodrat kita itu bukan bicara ganteng, cantik, muda, tua. Kodrat kita itu adalah kodrat ilahi. Sejahat-jahatnya manusia, selupa-lupanya dia akan Allah, pasti ada satu titik di mana dia akan mengingat Tuhan atau mengingat ilahi. Makanya saudara-saudaraku, ingatlah pesan Tuhan hari ini dan mengertilah bahwa situasi hidup ini justru mengajarkan kita untuk mengenal dan mengerti siapa Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, di hari-hari terakhir ini, Pak Niko selalu ngomong begini, ini adalah masa-masa akhir zaman. Dan ini adalah waktu kita untuk menuai di zaman akhir yang terbesar. Tidak ada kesempatan yang lain. Jangan kita berpikir situasi yang bergejolak di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, bahkan kompetitornya China ini tidak berdampak sistemik atau tidak berdampak signifikan, saudara-saudaraku. Jangan kita berpikir aman-aman saja. Kita tidak tahu kapan terjadi peperangan besar di dunia ini. Makanya mumpung ada kesempatan, bergegaslah, siap-siap, packing, siapkan apa yang akan kita bawa masuk dalam kerajaan sorga. Kita nggak tahu, kita mati, pesawat jatuh, kapal meledak, tabrakan, kita dihina, kita nggak tahu saudaraku, atau lagi tidur, atau lagi makan, beberapa hamba Tuhan lagi khotbah. Makanya persiapkan dirimu, bergegas-gegaslah, packing. Siapkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan kodrat dosa.
dan pindah, beralihlah kepada kodrat ilahi, supaya kita memberi hidup dengan sempurna dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diajarkan Ibrani 12 ayat 11. Memang tidak enak ya Bapa, ketika sesuatu datang atau ganjaran itu datang, bisa mendatangkan duka cita. Tetapi sesungguhnya ketika kami sungguh-sungguh Jesus only, hanya Yesus saja, kami berpindah dari kehidupan kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Hamba-Mu selesai berbicara, firman-Mu tetap hidup, tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Semua jemaat GBI Grand Wisata diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. I will bless your name, Lord Jesus. I will dance before my Savior. You have made me glad, now I am free. Jesus, you are my Redeemer. You deserve the highest praise. Now I know I am victorious. Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. And all creation shall bow down.